Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini insyaallah kita mengangkat tema terkait dengan apa? Konsekuensi di balik persaksian Muhammad Rasulullah. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwasanya wa makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya makna persaksian bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Beliau mengatakan bahwasanya ta'atuhu fima amar, yaitu mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbara, kemudian membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada apa yang beliau telah kabarkan. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, kemudian menjauhi segala apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripadanya. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan tidak boleh Allah diibadahi kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Ya, dia memiliki konsekuensi-konsekuensi yang harus ditunaikan oleh orang yang mengucapkan persaksian tersebut. Di antaranya tadi mentaati beliau, membenarkan beliau sallallahu alaihi wasallam, menjauhi segala bentuk larangan-larangan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh Allah diibadahi kecuali dengan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Jadi ini ada beberapa poin yang harus kita realisasikan di dalam di dalam persaksian kita itu. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh Dr. Mansur bin Muhammad As-Suqum mengatakan al-juz'u tsani min asy-syahadah, bahwasanya bagian yang kedua daripada syahadat, setelah kita bersaksi bahwasanya tiada Rabb yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, maka yang kedua adalah kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, merealisasikan syahadat ini yaitu dia terjadi dengan lima perkara. Dengan lima perkara. Yang pertama yaitu al-imanu bih. Yang pertama adalah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini konsekuensi pertama daripada apa? Persaksian bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensi yang pertama yaitu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa aminu bi rasulih, dan berimanlah kalian ya kepada rasulnya, Begitu juga Allah berfirman, fa aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kalian kepada Allah dan rasulnya. Kata Syekh Mansur bin Muhammad As-Suqub, wal imanu bihi yastalzimu tasdiquhu, bahwasanya apa? Beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam konsekuensinya yaitu apa? Konsekuensi daripada iman itu yastalzimu tasdiquhu, yaitu konsekuensinya adalah membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam apa? Dalam perkara-perkara yang telah beliau sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Kemudian
wa'tiqada sihhati risalatihi, dan meyakini sahnya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga mencintai beliau dengan jujur, mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam dengan jujur. Kemudian memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk iman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki konsekuensi apa? Membenarkan beliau, meyakini benarnya dan sahnya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mencintai beliau dengan jujur, mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam dengan jujur, memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu konsekuensi daripada beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana Allah berfirman, litu'minu billahi wa rasulih, bahwasanya agar kalian itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Ya, dan agar kalian itu apa namanya? Wa tuwaqqiruhu wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, kalian memuliakan, ya, kemudian kalian bertasbih kepada Allah pada pagi hari maupun ya sore hari. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membenarkan beliau sallallahu alaihi wasallam pada apa yang beliau kabarkan. Kemudian meyakini benar dan sahnya risalah beliau sallallahu alaihi wasallam, mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam dengan jujur, dan memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara konsekuensi daripada syahadat, ya, persaksian bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah, yaitu ta'atun nabiyyi fi awamirihi, mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah perintahkan. Dan itu konsekuensi yang kedua. Setelah beriman kepada beliau, maka konsekuensi yang kedua adalah mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam pada apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Wa qad amarana Allah bi ta'atihi faqal, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ati'ullaha wa ati'ullaha wa ati'ur rasul, dan taatilah Allah serta taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam tentunya pada apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Begitu juga mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan kita menjauhi segala bentuk larangan-larangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana kita taat kepada Allah, ya, kita menjalankan perintah Allah dan kita menjauhi segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'ti'ur rasula la'allakum turhamun, dan taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kalian itu mendapatkan rahmat, atau kalian itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ya, bahwasanya mentaati Rasul itu salah satu sebab datangnya rahmat Allah tabaraka wa taala. Begitu juga Allah berfirman, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah, dan tidaklah kami tidaklah kami mengutus daripada seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasul, baik rasul-rasul terdahulu sampai dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah mengutusnya, maka ya tujuannya agar supaya ditaati. Ditaati dalam apa? Dalam apa yang diperintahkan oleh para rasul tersebut. Ya. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai penutup semua para nabi dan rasul,
ya, maka kita wajib mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh." Dan apa yang Rasul telah datang ya kepada kalian dengannya, maka ambillah. Maksudnya ambillah di sini apa? Apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan, maka laksanakan. Taati dengan dilaksanakan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan untuk taat kepada Allah. Jadi tidak mungkin seseorang itu akan sampai kepada derajat ataupun tingkatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dia mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang tidak akan disebut taat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dia mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang dia mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah mentaati Allah tabaraka wa taala. Jadi ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, ini apa namanya? Di antara konsekuensi daripada apa? Persaksian Muhammad adalah utusan Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah apa? Mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah perintahkan. Kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan maksiat atau durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai bentuk maksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi kalau orang bermaksiat atau durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia sudah maksiat dan durhaka kepada Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketaatan kepada Rasul itu sebagai bentuk taat kepada Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada." Bahwasanya barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya durhaka kepada Allah dan Rasulnya, fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada, maka sesungguhnya bagi dia adalah neraka jahanam, khalidina fiha, dia kekal di dalam neraka jahanam tersebut selamanya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin ayat 23. Wa ala hadza fayajibu an tuti'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah ya wajib engkau mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma amara bih, pada segala sesuatu yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan dengannya. Fa in kana wajiban kas-salati fa ta'atuh. Ya, jika yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu adalah satu perkara yang wajib, misalnya seperti solat, misalnya seperti apa? Solat, maka mentaati beliau SAW dengan meyakini bi an ta'taqida wujub dzalika, dengan kita meyakini bahwasanya apa yang beliau SAW perintahkan itu adalah perkara wajib, wa ta'amala bih, dan engkau kemudian melaksanakan atau mengamalkan perintah tersebut. Jadi ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini bentuk kita taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana ma amara bihi mustahabban, dan jika apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan dengannya itu adalah perkara yang mustahab, perkara yang dianjurkan, maka fata'atuhu, bentuk mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bi an ta'taqida anna hadza minad din, dengan engkau meyakini bahwasanya perkara yang dianjurkan ini termasuk daripada agama, wa annahu mustahabbun, dan perkara itu adalah perkara yang dianjurkan atau mustahab atau sunnah, ya, wa anta harisa 'alal 'amali bih, kemudian engkau berusaha sungguh-sungguh untuk mengamalkan perkara yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang kedua daripada apa?
konsekuensi persaksian bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah. Konsekuensi yang ketiga daripada persaksian bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah, yaitu tasdiquhu fima akhbar anhu, membenarkan Nabi Muhammad SAW pada apa yang beliau SAW telah kabarkan tentangnya. Maka di sini dijelaskan sawaun kana anil madhi, sama saja apa yang telah beliau SAW kabarkan itu adalah perkara yang terjadi di masa lampau. Misal kalau dikabarkan tentang perkara yang terjadi di masa lampau, ya misal contoh seperti kisah para nabi, ya kan, kisah-kisah tentang para nabi atau kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu, maka kita benarkan. Wallahu a'lam bissawab. Misal di sini disebutkan oleh Syekh Dr. Mansur bin Muhammad As-Suqub, beliau mengatakan dzikrihi li akhbaril umamis sabiqah. Ya, misalnya contoh seperti Nabi SAW menyebutkan kabar-kabar umat-umat terdahulu. Ya, misal contoh seperti umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Nuh yang mereka ditenggelamkan, umatnya Nabi Saleh, ataupun umat-umat selain daripada itu yang Nabi SAW telah kabarkan, maka kita wajib membenarkan hal tersebut. Au anil mustaqbal, atau Nabi SAW mengabarkan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Misal contoh Nabi SAW menyebutkan apa yang akan terjadi di akhir zaman, ya, kadzikrihi lima yakunu fi akhir zaman. Ya, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Misal Nabi SAW menyebutkan tentang nanti ada tanda-tanda tentang hari kiamat. Misal juga Nabi SAW mengabarkan tentang akan datangnya Dajjal, ya, atau Nabi SAW menyebutkan tentang tanda-tanda kiamatul kubra wa kiamatul sughra, ya, min asyratis sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Maka kita benarkan semua ini, wallahu a'lam bissawab. Atau apa yang terjadi di hari kiamat, Nabi SAW mengabarkan tentang sesuatu yang terjadi di hari kiamat, maka kita membenarkan apa yang beliau SAW ya telah kabarkan. Fahuwa shadiqul masduq, karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang jujur, orang yang benar, ya, lagi dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aminullah, dan Nabi Muhammad SAW adalah, ya, kepercayaan Allah Subhanahu wa ta'ala ala wahyihi, ya, atas wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Fa kullu syai'in akhbara bihi fahuwa haqqun wa sidqun, bahwasanya apa? Maka segala sesuatu yang Nabi SAW telah kabarkan tentangnya atau dengannya, fahuwa haqqun, maka hal itu adalah benar, hak, wasidqun, dan itu sebuah kejujuran, ya, tidak ada kedustaan padanya dan tidak ada penipuan padanya. Jadi ini poin yang ketiga. Poin yang ketiga terkait dengan apa? Dengan konsekuensi, ya, konsekuensi di balik syahadah, ya, di balik persaksian bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Taib, adzan dulu.
Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsekuensi yang ketiga di balik persaksian Muhammad Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah ya Subhanahu wa taala, yaitu membenarkan beliau sallallahu alaihi wasallam pada apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan. Ya, baik yang terjadi di masa lampau, misal beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kabar-kabar orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu, atau beliau mengabarkan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Misal beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesuatu yang akan terjadi di akhir zaman atau apa yang akan terjadi di hari kiamat. Ya, ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah shadiqul masduq. Shadiqul masduq adalah orang yang benar lagi dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam adalah aminullah ala wahyihi. Beliau merupakan apa? Kepercayaannya Allah Subhanahu wa taala atas wahyu yang diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini apa? Fa kullu syai'in akhbara bihi fa huwa haqqun wa sidqun. Maka segala sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan dengannya, maka semuanya benar. Kalau benar berarti harus kita benarkan ya. Dan beliau ya, dan hal itu hak ya, benar ya. Maka kita harus membenarkan beliau sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada kedustaan padanya. Ya, tidak ada kedustaan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini konsekuensi yang ketiga di balik persaksian Muhammad Rasulullah. Kemudian konsekuensi yang keempat. Konsekuensi yang keempat adalah ijtinabu ma naha anhu an-nabi, ijtinabu ma naha anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu seseorang menjauhi segala sesuatu yang telah dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tentang riba. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tentang zina. Contoh juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang berbuat bid'ah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang apa? Berbuat bid'ah. Maka apa saja yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus menghindarinya. Kita harus menjauhinya. Kita tidak boleh melakukannya. Di antara bentuk bid'ah adalah apa? Merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perbuatan bid'ah, perbuatan mungkar yang telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya yang umum, yaitu apa? Wa iyyakum muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jauhilah kalian bentuk perkara baru di dalam umur. Al-umur di sini apa? Yaitu dalam perkara-perkara din, agama, perkara ibadah. Ya.
Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena segala sesuatu yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap kesesatan itu tempat kembalinya adalah neraka. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bid'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Kalau ada orang mengatakan bid'ah itu terbagi jadi dua, kita katakan bahwasanya tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun para salaf kita, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka sekali-kali tidak membagi bid'ah itu menjadi dua. Wallahu a'lam bissawab. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalaulah perkara-perkara yang dianggap baik itu, atau ada sesuatu kebaikan, maka niscaya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in adalah orang yang terdahulu dalam melakukannya. Kita lihat para sahabat tidak pernah merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah merayakan nuzulul Quran, ataupun yang semisal dengan. Wallahu a'lam bissawab. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjauhi segala apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik riba, zina, ataupun selain daripada itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kalian daripadanya, maka berhenti. Fantahu, berhenti.